Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tutorial cara menggunakan Zoom webinar untuk keperluan seminar online atau workshop online, ya. Ya, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu Zoom webinar dan apa perbedaan antara Zoom webinar dengan Zoom meeting, ya. Oke. Nah, ini adalah beberapa perbedaan antara Zoom meeting dengan Zoom webinar. Untuk Zoom webinar sendiri itu untuk konten sharing atau share materi atau share eee, video dan lain-lain itu hanya bisa dilakukan oleh panelis. Nah, tapi untuk yang Zoom meeting itu bisa untuk seluruh peserta ya. Jadi peserta meeting itu bisa melakukan konten sharing atau share video, audio itu bisa. Tapi kalau untuk yang Zoom webinar hanya panelis saja. Termasuk untuk yang audio dan video itu hanya panelis saja yang bisa mengaktifkan. Dari peserta, nanti peserta tidak bisa mengaktifkan audio videonya. Kemudian untuk penggunaan sendiri, Zoom webinar itu lebih digunakan untuk product training atau LHON atau customer onboarding atau untuk kegiatan webinar atau seminar yang tidak memerlukan tatap muka langsung antara peserta dengan pembicara. Tapi kalau untuk yang Zoom meeting itu untuk keperluan face to face meeting. Jadi saling berinteraksi atau misalnya kita ingin meng-share dokumen ke teman-teman itu menggunakan Zoom meeting. Nah, di sini perbedaannya jelas, yaitu kalau untuk Zoom Meeting sendiri dia full interaksi dan kolaborasi antara semua partisipan ya. Tapi kalau untuk yang Zoom Webinar sendiri, itu attendant atau peserta yang mengikuti kegiatan itu dia hanya melihat dan mendengarkan saja. Jadi dia tidak bisa melakukan interaksi. Kalaupun peserta ingin melakukan interaksi, dia bisa menggunakan kolom chat atau kolom question answer. Oke, itu sedikit perbedaan antara Zoom Meeting dengan Zoom Webinar. Oke, ya. Kita masuk ke akun Zoom kita dulu ya. Ini kebetulan akunnya sudah saya menggunakan akun yang sudah ada fasilitas webinarnya. Jadi kalau misalnya nanti akunnya belum ada fasilitas webinar, ketika kita klik webinar ini nanti tidak akan muncul seperti ini. Tapi kalau sudah kita menggunakan fasilitas webinar, nanti akunnya akan muncul seperti ini ya. Oke, kita langsung klik untuk membuat jadwal webinar. Kita klik schedule webinar terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini ada beberapa menu, nanti silakan teman-teman isi ya. Untuk topik itu kita isi dengan judul dari webinar kita. Misalnya, saya contohkan aja. Webinar. Oke. Kemudian untuk deskripsi, nanti ini menjelaskan tentang kegiatan kita, waktunya, kemudian harinya, jamnya, kemudian pembicara atau pematerinya siapa. Nah, itu silakan diisi di sini. Saya contohkan aja. Oke, ini saya contohkan simpel saja ya. Kemudian untuk use template, ini kalau kita mau menggunakan template yang sudah ada, jadi nanti biasanya beberapa event-event kita simpan sebagai template. Jadi untuk memudahkan kita ketika kita melakukan event lain, kita tinggal klik saja, nanti langsung akan muncul database-nya. Nah, kalau misalnya kita ingin menggunakan seperti itu, kita tinggal klik saja yang sudah ada atau yang sudah kita simpan. Tapi kalau misalnya tidak, kita pilih yang select template aja untuk membuat baru ya. Saya pilih yang ini saja. Kemudian untuk waktunya kita atur. Tadi kita mau mengadakan di tanggal 18. Ini kita klik di sini. Kemudian kita atur di tanggal 18. Oke. Kemudian untuk jamnya kita atur. Kita akan melakukan pada jam 8 pagi. Kemudian ini kita buat pagi. Durasinya kita buat 4 jam karena kita sampai jam 12. Oke. Kemudian untuk recurring webinar ini diklik kalau misalnya kita melakukan kegiatan webinar ini selama beberapa hari, itu bisa klik. Jadi nanti linknya tidak akan
atau link Zoom-nya itu tidak akan terhapus dan akan bisa terpakai terus. Tapi kalau misalnya tidak, hanya cukup cuma satu kali saja, ini tidak usah dicentang ya. Kemudian registrasi, ini menu registrasi kita klik saja. Jadi ini nanti untuk memudahkan kita, jadi ketika peserta ingin masuk, peserta terus registrasi terlebih dahulu. Untuk passwordnya untuk bisa kita ganti atau bisa kita sesuaikan dengan ada di sini. Ini kita bisa modifikasi, misalnya saya coba yang lebih mudah saja. 56, oke. Kemudian untuk video host itu nanti boleh diaktifkan atau tidak ya, bebas nanti. Kalau saya biasanya kita aktifkan semuanya saja untuk host maupun panelis. Untuk audio kita buat bot, kemudian untuk webinar option ini ada beberapa pilihan. Untuk QA ini nanti untuk menampilkan kolom question answer apabila kita centang ini, nanti kita ada menu yang namanya kolom question answer, itu bisa digunakan untuk peserta yang ingin bertanya, nanti dari panelis akan menjawab pertanyaan peserta, jadi secara interaktif ya, lewat QA. Kemudian kita buat enable practice session juga kita centang, kemudian automatically record webinar juga kita centang untuk memudahkan kita supaya tidak lupa untuk merekam kegiatan ini ya. Kemudian untuk only authenticate user can join ini tidak perlu dicentang karena ini kan ketika kita centang nanti peserta harus login Zoom terlebih dahulu agar bisa masuk ke webinar. Ya, itu akan merepotkan peserta ya. Jadi tidak perlu kita centang dan ini juga make the webinar on demand juga tidak usah kita centang. Oke. Setelah selesai kita set semuanya sudah oke, kemudian langsung kita klik schedule ya. Nah, oke. Nah, di sini nanti akan terjadwal seperti ini. Oke. Nah, di sini sudah ada jadwalnya. Nah, setelah ini kemudian kita atur yang di bagian bawah ini ya. Nah, di bagian bawah ini nanti ada menu invitation, ada menu email setting, ada menu branding, poll and survey and QA, ada more ya. Oke, untuk menu yang pertama kita setting adalah nanti menu email setting dulu. Kita klik email setting. Nah, ini untuk email kontak ini bisa kita ganti ya. Jadi termasuk yang bahasa juga ini bisa kita ganti. Kita mau pakai bahasa apa ya? Sini kebetulan hanya sedikit saja, jadi kita pakai yang bahasa Inggris saja. Kemudian untuk yang email kontak ini bisa bisa kita ganti. Misalnya kita ingin mengganti dengan nama email kita atau email kegiatan kita itu juga bisa kita ganti di sini namanya ya. Kemudian untuk invitation email to panelis, nanti ini juga bisa kita lakukan edit. Ini pengiriman email kepada panelis ya. Nanti untuk kegiatan ini kita centang saja. Jadi nanti setiap ketika kita menginput data panelis dan emailnya, nanti otomatis Zoom ini akan mengirimkan email kegiatan ini kepada panelis atau pembicara ya. Itu kita centang saja, kemudian kita save. Oke, kemudian untuk konfirmasi email registran, nah ini nanti kita edit. Nah, nanti teman-teman bisa melakukan pengisian data di sini ya, misalnya di sini nanti kita kasih tulisan ketentuan apa, misalnya ketentuan webinar atau bagaimana, itu juga bisa. Jadi ini sebagai konfirmasi email ke peserta, jadi ketika peserta sudah terdaftar atau terregistrasi, itu nanti akan dikirimkan email seperti ini untuk memudahkan peserta atau untuk mengingatkan peserta. Nah, di sini nanti sudah ada klik join link ya. Jadi ketika peserta sudah dapat email ini, ketika dia mau masuk, dia tidak perlu memasukkan durasinya, apa namanya, tidak perlu memasukkan ID webinarnya, tapi tinggal cukup memasukkan cukup link link join link ini aja gitu, seperti itu. Oke, kemudian kita ini bisa isi konten atau misalnya data terkait kegiatan, ketentuan webinar, kemudian yang bawah juga bisa kita isi juga apa nanti, monggo bebas. Kemudian untuk yang bagian pengingat, no reminder email to attendant panelist, ini bisa kita edit. Nah, ini untuk pengingat kita saja, jadi kita bisa klik 1 hour before the webinar atau 1 jam sebelum kegiatan dimulai dan 1 hari sebelum kegiatan dimulai. Nah, ketika kita
centang klik ini dua ini, otomatis dari sistem Zoom sendiri nanti akan melakukan pengiriman email kepada peserta maupun panelis 1 hari sebelum kegiatan dan 1 jam sebelum kegiatan sebagai pengingat. Nah, nanti materi emailnya bentuknya seperti ini, isinya seperti ini. Ini yang kolom kotak ini bisa kita isi ya. Jadi bisa kita isi eh, ucapan terima kasih atau misalnya eh, ketentuan-ketentuan lain. Nah, itu juga bisa kita di sini-sini. Oke, ini kita centang saja. Kemudian kita klik save. Oke. Nah, selesai. Kemudian nanti kita ini yang untuk follow up email attendant dan follow up email abstention bisa diisi bisa tidak ya. Kalau untuk yang attendant ini nanti ketika peserta sudah selesai mengikuti kegiatan, nanti dari Zoom akan melakukan email atau akan mengirimkan email bisa 1 hari setelah kegiatan atau 2 hari atau maksimal sampai 7 hari. Nah, untuk ini adalah apa namanya, ucapan terima kasih dari panitia atau dari Zoom-nya sendiri bahwa kita sudah mengikuti kegiatan meeting ini. Nah, nanti di sini kita bisa isi ketentuan-ketentuannya apa. Nah, itu bisa diisi di sini. Oke, kemudian ini bisa kita atur ya. Oke. Kalau untuk yang follow up email absence ini nanti biasanya kita gunakan untuk melakukan untuk mengabari peserta atau panelis apabila mereka tidak ikut atau tidak sesuai dengan ketentuan webinar. Nah, itu nanti mereka akan dapat kiriman email seperti ini. Jadi permohonan maaf bahwa tidak bisa mengikuti kegiatan webinar atau tidak sesuai dengan ketentuan webinar. Nah, itu seperti itu. Ini juga sama kolomnya bisa diisi. Oke. Setelah itu kita klik save kemudian. Nah, kalau sudah selesai, nah kemudian kita ke menu yang branding ini. Branding di sini nanti kita bisa memasukkan gambar, banner, kemudian logo nanti yang akan dimunculkan di webinar kita ya. Kita tinggal upload. Untuk ukuran pixelnya nanti ada 1280 kali 1280 pixel dan untuk yang logo juga sama, maksimal 600 kali 600 juga. Kemudian untuk yang post attendant URL ini bisa kita edit. Jadi nanti setelah selesai kegiatan nanti peserta akan diarahkan langsung ke link yang akan kita tuju ya. Misalnya ke link post test atau misalnya ke link alamat website kita atau apa. Nah, itu seperti itu. Oke, itu saja. Nanti tinggal diatur di sini, kita upload, tinggal pilih gambar. Kemudian untuk yang menu poll survei, ini kita apabila kita ingin melakukan polling, itu kita tinggal klik di sini aja, klik add. Kemudian kita tulis pertanyaannya ya, judul pollingnya apa, kemudian pertanyaannya apa, kemudian jawabannya apakah single choice atau satu jawaban atau multiple choice. Jadi kita bisa milih beberapa jawaban. Nah, itu silahkan nanti teman-teman bisa mengisi sampai 10 jawaban di sini. Kemudian kalau ingin menambahkan tinggal add question. Selesai nanti tinggal di save saja. Ini saya contohkan saja. Kemudian ini. Oke, saya contohkan satu aja, save, selesai. Nah, sudah masuk di sini, pollingnya judulnya distribusi, jumlah pertanyaan cuma satu aja. Oke, setelah itu kalau kita ingin membuat survei, kita bisa klik di sini ya, create new survey. Kita klik pertanyaan surveinya apa, kemudian jawabannya apa. Nanti sama, ini bisa kita atur, misalnya show ke bawah atau tidak, kemudian harus diisi atau tidak, itu bisa kita atur di sini. Termasuk ini kalau misalnya pertanyaannya sama, untuk memudahkan jawabannya nanti kita tinggal copy gitu. Pilihannya sama, multiple choice, rating scale, atau short text ini sama, hampir mirip seperti kayak Google Form lah, survei gitu. Oke, ya, tidak usah saja. Kemudian untuk question answer, nanti silahkan kita bisa edit. Ini saya nonaktifkan ini saja. Jadi untuk yang anonymous question kita tidak usah ditampilkan. Jadi kita centang ini saja. Kemudian answer question only. Kemudian kita save saja.
Oke, selesai. Kemudian more ini, ya ini nanti zoom-nya bisa kita tampilkan lewat live YouTube ya. Ini untuk tampilannya live YouTube, cara kita menghubungkan ke YouTube itu sama dengan Zoom Meeting. Nanti silahkan teman-teman klik link yang ada di atas ya. Nanti silahkan diklik. Itu sudah pernah saya bahas di situ untuk cara link ke YouTube dari Zoom Meeting ya. Oke. Kemudian setelah ini selesai, kemudian kita ke invitation. Nah, apabila kita punya apa namanya, data peserta dan data pembicara, nanti kita bisa isikan di sini ya, di menu invitation undangan. Nah, untuk peserta itu nanti di menu yang registrasi di sini. Nah, untuk yang panelis itu nanti di sini kita tinggal edit saja. Nah, kemudian nanti kita tinggal isi nama panelisnya, namanya siapa, misalnya saya. Kemudian kita lihat, kita masuk ke sini ya, ke email Zoom-nya ya, misalnya. Oke, misalnya seperti ini. Nah, di sini add panelis bisa sampai maksimal 20. Nah, setelah itu nanti peserta setelah 20 itu sudah otomatis tidak bisa menambahkan lagi ya. Jadi hanya maksimal sebatas 20 panelis saja. Ini jangan lupa diklik. Jadi nanti setiap kita ada memasukkan baru dan kita save, nanti otomatis yang baru itu akan langsung dikirimkan atau dikirimi oleh Zoom email link untuk acara kegiatan webinar ini ya. Ini kita save. Oke, udah kita save. Nanti saya akan dapat kiriman email dari Zoom. Kita coba kita lihat ya. Nah, ini ya. Sudah masuk di sini panelis from webinar distribusi obat. Nah, oke. Ini kita sudah ada di sini. Nanti ketika tinggal klik join saja untuk masuk ke dalam Zoom webinarnya. Oke. Nah, seperti ini tadi tampilan kalau sudah dikirim dari Zoom-nya tadi. Oke. Kembali ke sini. Untuk registrasi link nanti peserta tinggal klik di sini saja. Ini klik copy link. Jadi nanti kita bisa copy link ini untuk memudahkan peserta melakukan registrasi di kegiatan webinar kita ya. Jadi nanti ketika kita klik ini kemudian kita copy, nanti akan muncul seperti ini. Nah, webinar registrasinya seperti ini. Nah, nanti peserta silakan mengisi namanya, kemudian nama awal, kemudian nama akhirnya siapa, kemudian alamat emailnya, kemudian langsung register. Nah, nanti otomatis peserta akan terdaftar di Zoom kita ini di bagian registran ini ya. Contohnya saya contohkan seperti ini. Kemudian kita tinggal klik register. Oke, nah kita sudah terdaftar ya. Nanti di sini saya sudah terdaftar di sana. Nanti saya akan dapat kiriman juga dan di sini nanti sudah ada registrannya satu. Nah, ini saya sudah masuk di sini. Kita tinggal klik view saja. Nah, nama saya sudah masuk di sini. Oke, kita kalau misal klik ini, datanya sudah ada, sudah disetujui. Kemudian kita bisa resend konfirmasi email atau cancel registrasi kalau misalnya kita mau membatalkan. Oke. Nah, dari sisi saya nanti akan muncul seperti ini ya untuk emailnya yang dari saya. Sebentar. Oke, nah ini email dari email saya tadi. Yang satunya lagi akan muncul seperti ini. Nah, di sini saya terregistrasi sebagai peserta. Nah, ini sama seperti yang tadi ya. Jadi kalau yang tadi ini saya terregistrasi sebagai panelis. Kalau yang di sini saya terregistrasi sebagai pesertanya. Jadi tidak ada muncul tulisan panelis, itu berarti kita sebagai peserta. Tapi kalau muncul tulisan panelis ini berarti kita sebagai panelis atau pembicara ya, itu. Seperti itu. Nah, ini isinya sama, poin-poinnya sama aja. Oke. Nah, oke, ini linknya tadi. Oke, gitu. Cuma nanti teman-teman apabila tidak
ingin menggunakan ini juga bisa. Jadi misalnya teman-teman mau mencari database dari peserta, jadi kan ini hanya mencantumkan ini ya tadi ya, nama sama eh, email saja ya. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin data yang lainnya, itu bisa menggunakan Google Form. Nah, nanti silakan teman-teman buat Google Form. Yang penting harus mencantumkan email dan nama ya. Nah, nanti kemudian dari data itu nanti bisa teman-teman buat dalam bentuk Excel. Emailnya yang di kolom pertama itu nanti ada email, kemudian yang kolom kedua nanti ada nama. Ini saya contohkan saja. Oke. Nah, silakan nanti teman-teman buka di Excel, kemudian dibuat di yang kolom pertama ini adalah email, kemudian kolom kedua itu adalah nama pesertanya. Nah, silakan nanti teman-teman masukkan email dan nama dari peserta, peserta semua yang sudah difilter ya, sudah difilter, sudah ditentukan, sama namanya lengkap semuanya. Nah, nanti setelah ada emailnya dan namanya, ini saya contohkan punya saya lagi aja. Ini saya contohkan satu untuk emailnya. Nah, ketika kita sudah membuat database peserta, nah ini nanti kemudian kita save. Cuma save-nya tidak dalam format Excel, tapi save-nya dalam format CSV ya. Jadi ini kita browse dulu, kemudian kita simpan di menu bebas, mau nyimpan di mana saja. Kemudian ini kita contohkan data upload. Nah, ini save as type-nya kita pilih yang CSV, CSV. Nah, ini ya, CSV, delimited. Oke, kita klik ini. Nah, nanti kemudian kita save. Kita klik yes. Oke, ini sudah kita save ya. Kita close aja, yes. Oke, kita save di sini. Oke, dah. Nah, setelah kita punya data CSV tadi, kemudian nanti data peserta itu kita bisa import langsung ke CSV ini ya. Jadi teman-teman tidak usah menginputkan satu-satu nama peserta dan email di sini melalui webinar ini nggak usah. Jadi nanti ada dari fasilitas Zoom yang bisa langsung mengimport data CSV. Nah ini seperti ini ya. Di sini ada keterangannya, hanya file CSV saja yang bisa disetujui, kemudian formatnya harus yang pertama adalah email, kolom email, yang kedua nama peserta dan nama awal dan nama akhir ya, tapi saya menggunakan nama awal saja. Kemudian setelah itu kita import. Nah, klik import di sini, nanti dia akan mencari filenya. Jadi kita simpan di download, kita klik yang data upload ini. Oke, open. Nah, di sini nanti akan ada masuk ya tadi ya, email saya yang kedua, ini sudah masuk. Ini kenapa ada merah ini, karena tadi yang di judul awal itu kan bukan alamat email ya, cuma hanya judul saja nama sama emailnya. Jadi itu tidak termasuk dalam kategori ini, jadi dia tidak akan muncul di sini. Yang bisa masuk hanyalah yang ada emailnya sama namanya saja. Nih, saya sudah masuk di sini ya. Nah, nanti ini sama. Jadi ketika peserta sudah terdaftar di sini, otomatis nanti akan dapat email dari sistem itu sama seperti ini tadi ya. Untuk peserta itu sama seperti itu. Oke, itu caranya untuk mempersiapkan webinar. Ini sudah siap semua. Nanti tinggal teman-teman melakukan atau mengaktifkan Zoom webinarnya. Oke, sampai sini. Setelah ini selesai, semuanya kita set, kemudian kita tinggal start webinarnya saja. Di sini sudah ada tampilan dari Zoom-nya, sama ya seperti yang biasanya dengan Zoom Meeting. Cuma bedanya di sini ada klik start webinar ya. Kalau kita klik ini, nanti otomatis peserta yang sudah mau masuk itu dia akan baru bisa masuk. Tapi kalau kita belum klik start webinar ini, otomatis peserta belum bisa masuk ke dalam konten ini ya, ke dalam apa namanya, ke webinar ini. Nah, menunya sama ya, ada menu video kalau kita ingin mengaktifkan video kita, ini seperti ini. Kemudian audio juga sama, kalau misalnya kita ingin mengaktifkan audio juga ada seperti ini. Oke. Kemudian untuk kolom partisipan itu juga ada sama, ini ada dua, ada panelis sama attendance. Attendance ini nanti untuk pesertanya, panelis untuk pembicara ya, jadi menunya sama sebenarnya. Kemudian untuk kolom QA, question answer, nanti kalau misalnya ada pertanyaan dari attendance, itu bisa masuk ke sini. Ini kita bisa melakukan settingnya tadi sama seperti yang setting di awal tadi.
Kemudian kolom poll, nah ini pollingnya seperti ini. Jadi nanti kita tinggal sebagai host, tinggal klik launch polling aja. Ini jangan lupa diklik ya. Jadi agar panelis ini juga bisa melakukan polling. Tapi kalau misalnya panelis tidak memerlukan polling ya ini nggak usah diklik, nggak apa-apa. Jadi cukup peserta saja. Ini saya klik sini misalnya, kemudian saya launch pollingnya. Nah, nanti akan muncul seperti ini datanya. Nah, nanti si panelisnya ini atau peserta kan akan melakukan polling nih, akan mengeklik. Nah, nanti otomatis ini datanya akan masuk. Jumlah pesertanya berapa, nanti ada berapa peserta yang sudah melakukan polling, itu ada di sini semua. Nanti di sini langsung akan muncul presentasenya berapa persen untuk yang floor talk, individual prescribing, atau UDD. Kita juga bisa menyesuaikan waktunya, misalnya dalam waktu 5 menit, ketika sudah 5 menit, kemudian kita bisa end polling. Nah, setelah kita stop end polling ini, kemudian kita bisa share hasilnya. Nah, ini seperti ini. Nanti hasilnya akan muncul persentasenya berapa, ininya untuk yang individual berapa persen dengan jumlahnya berapa. Itu seperti itu. Nanti ini akan muncul di tampilan peserta. Ini kan hanya tampilan dari host. Kalau misalnya sudah selesai share, kemudian kita tinggal stop share lagi. Nah, itu. Itu untuk yang terkait polling. Untuk kolom chat sama. Untuk chatnya ini sama dengan yang Zoom meeting ya. Nanti kita bisa mengatur di sini. Apakah yang ada di sini di more. Nah, apakah nanti dari peserta itu bisa melakukan chat dengan peserta lain atau dengan panelis ya? Ini kita tinggal setting aja. Biasanya ketika kita webinar itu untuk chat itu kita nonaktifkan. Tapi kalau misalnya dari pembicara ingin melakukan interaksi dengan peserta itu nanti kita aktifkan yang dua ini, panelis dan attendant. Nanti peserta bisa melakukan chat di sini untuk bertanya atau misalnya untuk menjawab pertanyaan dari panelis itu seperti itu. Oke, itu sama sih sebenarnya tidak beda jauh di sini untuk menunya. Kemudian untuk ini udah otomatis setelah melakukan record ya. Kemudian ini yang untuk live on YouTube tadi, nanti silahkan cek di link di atas ini ya tadi ya. Itu. Oke, selebihnya sama. Nanti tinggal kalau sudah siap semuanya, panelis sudah masuk, tinggal nanti kita start webinar. Otomatis nanti akan langsung masuk ke webinar dan attendance-nya akan bertambah jumlah peserta yang akan masuk. Itu. Oke, saya cukupkan dulu yang di sini. Oke. Nah, ketika nanti kita sudah selesai melakukan webinar atau meeting, nah nanti kita bisa melakukan report data webinarnya ya. Ini saya contohkan reportnya saja. Oke. Nah, nanti di bawah paling bawah nanti ini ada klik view attendance report. Nah, nanti ketika kita sudah melakukan kegiatan eventnya ini sudah berakhir, nanti kita bisa melihat data atau menarik data reportnya itu apa saja. Nah, di sini kita bisa memilih reportnya apakah dari registrasi peserta, kemudian apakah dari attendance report atau keaktifan dari peserta ya. Jadi peserta durasinya mereka mengikuti webinar itu nanti bisa dengan menu attendance report ini. Performa report, kemudian question answer report atau jadi pertanyaan apa saja yang masuk itu bisa dilakukan report termasuk poll. Pollingnya nanti siapa saja yang mengisi poll itu bisa kita ketahui di sini sama surveinya apabila nanti ada kita melakukan survei. Kita tinggal pilih saja, kemudian kita tinggal pilih kegiatan yang mana di sini, kemudian kita tinggal pilih reportnya di sini ya. Nanti di sini filenya akan dalam bentuk CSV report. Nah itu seperti itu. Tinggal klik aja, nanti akan melakukan download seperti itu. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk tutorial dengan cara menggunakan webinar. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.